Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rusdiani, NIM 191740104 dari kelas 5 MPA. Tujuan penguploadan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar supervisi yang dalamnya ada definisi supervisi, perkembangan paradigma supervisi, tujuan dan fungsi supervisi, pendekatan dalam supervisi, serta teknik-teknik dalam supervisi. Istilah supervisi pendidikan sudah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pengertian supervisi pendidikan pada umumnya mengacu pada usaha perbaikan situasi belajar dan mengajar. Kegiatan pengajaran dan pendidikan di sekolah akan berhasil jika semua unsur yang terkait di dalamnya dapat bekerja sama atau menjadi tim kerja, team working yang solid untuk mencapai tujuan sekolah. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas profesional kinerja kepala sekolah dan guru. Jadi, oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan profesional kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar perlu secara terus-menerus mendapatkan perhatian dan bantuan profesional dari penanggung jawab pendidikan. Peningkatan kemampuan profesional ini akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dengan kemauan dan usaha mereka sendiri. Namun, seringkali guru masih memerlukan bantuan orang lain karena ia belum mengetahui atau belum memahami jenis, prosedur, dan mekanisme memperoleh berbagai sumber yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan profesional mereka. Usaha meningkatkan kemampuan profesional dapat dilakukan dengan memberikan bantuan profesional kepada guru dalam bentuk penyegaran, konsultasi, bimbingan, dan kegiatan yang mungkin dilakukan. Sebelumnya, antara kepala sekolah membangun kesepakatan kualitas mengajar diinginkan sehingga layanan belajar dapat lebih baik dan ada peningkatan terus-menerus. Untuk menjamin kualitas layanan belajar tetap terjaga, maka supervisi menjadi hal yang penting dalam memberikan bantuan kepada guru. Oke, kita ke pembahasan yang pertama yaitu definisi supervisi. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision yang mempunyai arti melihat atau meninjau. Maka, secara keseluruhan, supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya. Konsep seperti di atas disamakan dengan pengawasan dan inspeksi. Dengan pengertian itulah, maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Supervisi pendidikan dilakukan supervisor atau pemimpin pendidikan. Dalam pengertian lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan demikian, hakikat supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Di samping itu juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin bertanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas.
Sedangkan yang melakukan supervisi disebut supervisor. Bimbingan di sini mengacu pada usaha yang bersifat manusiawi serta tidak bersifat otoriter, memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, terkandung makna di dalamnya, bekerja dan belajar secara disiplin, tanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Jadi, seorang pendidik itu tidak hanya mendidik dan mengajar, akan tetapi dia juga harus masih belajar bagaimana cara-cara mendidik yang baik dan benar, sehingga makna bahwa belajar tidak mengenal umur itu memang harus direalisasikan. Supervisi adalah usaha mencapai hasil yang diinginkan dengan cara mendayagunakan bakat atau kemampuan alami manusia dan sumber-sumber yang memfasilitasi, yang akan ditekankan pada pemberian, tantangan, dan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap bakat dan kemampuan alami manusia. Supervisi pendidikan adalah proses memberi bantuan kepada sekolah agar mampu menciptakan situasi dan kondisi yang lebih kondusif sehingga sekolah mampu mewujudkannya ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan paradigma supervisi. Permulaan supervisi pendidikan dimulai dari sebelum Indonesia merdeka yang diperkenalkan pada tahun 1654 di Amerika Serikat yang bertugas mengunjungi sekolah untuk menyelidiki metode mengajar. Di Indonesia, istilah supervisi dengan adanya mata kuliah administrasi pendidikan pada IKIP di Indonesia, dan dikenal pada kegiatan inspeksi dalam sebutan pendidikan Belanda saat itu dengan kegiatan pemeriksaan. Kemudian, pasca Indonesia merdeka, kegiatan tersebut dikenal dengan kegiatan supervisi, berasal dari bahasa Inggris supervision, diperkenalkan oleh orang yang pernah belajar di Amerika Serikat. Awalnya, kegiatan supervisi dipandang sebagai kegiatan dalam mengoreksi dan mencari kesalahan dan kekurangan guru karena penyebutannya sebagai inspektur pendidikan. Seiring berkembangnya pendidikan, kemudian beralih menjadi sebutan supervisi dengan fungsi dalam memberikan layanan bantuan terhadap penjaminan profesionalitas guru. Supervisi dan perbaikan pendidikan erat kaitannya dengan proses pembinaan guru secara berkelanjutan bagi kegiatan peningkatan kemampuan mengajar guru. Hasil dari kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dapat diukur dengan keberhasilan siswa dalam mencapai pembelajaran. Hal tersebut secara langsung dapat berdampak pada kualitas dan mutu pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa guru merupakan ujung tombak perbaikan pendidikan yang ada di sekolah dalam menjamin kualitas pembelajaran. Perubahan dalam metode mengajar akan dirasakan bagi guru ketika secara terus-menerus melakukan perbaikan proses belajar mengajar dengan memberdayakan semua komponen pembelajaran untuk meningkatkan hasil yang efektif dan efisien. Hal tersebut menjadi kegiatan supervisi sangat dipandang penting dalam kegiatan memberikan bantuan kepada guru dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang diinginkan. Implikasi kepala sekolah dan guru sebagai supervisor dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sangat memberikan dampak yang signifikan bahwasannya hasil kegiatan supervisi dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan juga supervisor yang memiliki kemampuan dalam memberikan pendekatan khusus terhadap setiap individu guru.
Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi supervisi. Kita ke tujuan dulu. Tujuan supervisi pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesionalisme. Adanya perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, artinya bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya mengadakan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat mengajar, dan lain sebagainya. Lanjut, fungsi supervisi. Fungsi supervisi yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Nah, di sini meliputi yang pertama usaha tiap guru. Nah, guru itu ingin mengemukakan ide dan menguraikan materi pelajaran menurut pandangannya ke arah peningkatan. Usaha-usaha yang bersifat individu tersebut perlu dikoordinasi. Itulah fungsi supervisi. Lalu yang kedua, usaha-usaha sekolah. Sekolah dalam menentukan kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah, termasuk program-program sepanjang tahun ajaran, perlu ada koordinasi yang baik. Yang ketiga, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Oleh karena itu, guru selalu belajar terus-menerus, mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain. Mereka berusaha meningkatkan diri agar lebih baik. Untuk itu, perlu ada koordinasi yang merupakan tugas dari supervisi. Yang selanjutnya, fungsi supervisi yaitu melengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Salah satu fungsi supervisi adalah melatih dan melengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Fungsi selanjutnya yaitu memperluas pengalaman guru. Supervisi itu harus dapat memotivasi guru-guru untuk mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan. Melalui pengalaman baru ini, mereka dapat belajar untuk memperkaya pengetahuan mereka. Fungsi selanjutnya, menstimulasikan usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Fungsi selanjutnya, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Mengadakan penilaian secara teratur merupakan suatu fungsi utama dari supervisi pendidikan. Fungsi selanjutnya, menganalisis situasi belajar mengajar. Tujuan dari supervisi adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, penganalisaan, memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Fungsi selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan
keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi berfungsi untuk memberikan dorongan, stimulasi, dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan mengajar. Fungsi selanjutnya memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Seperti itulah ya tujuan dan fungsi supervisi kurang lebihnya ya. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam supervisi. Nah, pendekatan dalam supervisi ini banyak ya tokoh-tokoh yang mengemukakan. Di sini saya hanya akan memaparkan salah satunya. Menurut Wahyudi menyatakan ada 5 pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan kolegial, yaitu sering disebut supervisi rekanan atau diistilahkan peer supervision, cooperative professional development, atau sering dikatakan collaborative supervision. Supervisi kolegial sebagai proses formal moderat di mana 2 orang guru atau lebih bekerja sama untuk kepentingan perkembangan profesional guru. Yang kedua, pendekatan individual, yaitu dalam pendekatan ini guru membuat rancangan pembelajaran disampaikan kepada supervisor, kepala sekolah, atau pihak yang lain yang kompeten, dan di akhir semester, dan biasanya guru dan supervisor bertemu untuk membicarakan kendala yang dihadapi selama melaksanakan program pembelajaran. Supervisor atau kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk bekerja secara individual dengan penekanannya akan tugas dan tanggung jawab pribadi guru sehubungan dengan masalah-masalah profesionalnya. Yang ketiga, ada pendekatan klinis, yaitu bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan intensif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Pendekatan keempat yaitu pendekatan artistik. Dalam supervisi pengajaran, yaitu setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individual maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan kurikulum melalui proses intuisi, kreativitas, kecerdasan, keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan ilmiah. Yaitu pendekatan ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran, artinya memberikan respon atas kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas pembelajaran. Seperti itu. Kita sampai pada pembahasan terakhir, materi yang terakhir, teknik-teknik supervisi. Menurut John Minorgan yang disampaikan Musli dan Suryadi, bahwa teknik supervisi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, teknik individual, yaitu pelaksanaan supervisi diberikan kepada guru tertentu yang memiliki masalah yang khusus dan bersifat perseorangan,
Artinya, supervisor hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki permasalahan tertentu. Jenis-jenis teknik individual yang dilakukan terdiri atas kunjungan kelas, yaitu teknik yang dilakukan supervisor untuk mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas untuk membantu guru mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kunjungan kelas dapat dilaksanakan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan dan bisa atas undangan guru tersebut. Lalu observasi kelas, yaitu untuk melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga diperoleh data yang objektif tentang situasi belajar mengajar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru. Lalu pertemuan individual pribadi, yaitu suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dengan guru dengan tujuan mengembangkan perangkat pembelajaran, meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan guru. Selanjutnya, kunjungan antar kelas atau intervisitasi, yaitu guru dari yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri guna memperoleh pengalaman baru dari teman sejawat tentang pelaksanaan proses pembelajaran pengelolaan kelas. Lalu menilai diri sendiri, yaitu merupakan satu teknik pengembangan profesional guru. Penilaian diri sendiri ini memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang peranannya di kelas, mempelajari metode pengajarannya dalam memengaruhi siswanya guna pengembangan kemampuan profesionalnya. Yang kedua itu ada teknik kelompok, yaitu satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan yang sama disimpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Pelaksanaan teknik supervisi kelompok ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama pertemuan atau rapat meeting, yaitu supervisor melakukan pertemuan secara terencana dengan mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan para guru. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok, group discussion, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok guru berdasarkan bidang studi sejenis di mana supervisor memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat, dan saran yang diperlukan. Lalu mengadakan pelatihan, in-service training, yaitu dengan melakukan pelatihan guru mata pelajaran tertentu di mana supervisor melakukan berperan mengelola dan membimbing implementasi program tindak lanjut follow up dari hasil pelatihan. Alhamdulillah pembahasan materi telah tersampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.